Ibrani pasal 9. Tempat kudus di bumi dan di surga. Ayat 1, maka sesungguhnya perjanjian yang pertama itu juga mempunyai peraturan-peraturan pelayanan ilahi, dan suatu tempat suci di bumi ini. Sebab kemah yang pertama sudah didirikan, di dalamnya ada kaki pelita dan meja dan roti pertunjukan, itulah yang dinamakan tempat suci. Dan di balik tirai yang kedua, ada kemah yang dinamakan ruangan maha suci. Yang di dalamnya ada pedupaan emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya dilapisi emas, dan di dalamnya ada bokor emas yang berisi mana, dan tongkat Harun yang bertunas, serta loh batu perjanjian. Dan di atasnya ada kerup kemuliaan yang menaungi tutupan grafirat. Tetapi sekarang, kita tidak bisa membicarakannya satu persatu. Kemudian setelah semuanya disiapkan sedemikian, maka imam-imam itu masuk ke dalam kemah bagian yang pertama, untuk melaksanakan pelayanannya. Tetapi ke dalam bagian yang kedua ini, hanyalah imam besar sendiri yang boleh masuk setahun sekali, bukannya tanpa darah, yang dipersembahkannya karena dirinya sendiri dan karena kesalahan umat itu. Dengan demikian Roh Kudus menyatakan, bahwa jalan ke ruangan maha suci itu belum dinyatakan, selagi kemah yang pertama itu masih berdiri. Yang adalah suatu gambaran dari waktu sekarang ini, di mana persembahan-persembahan dan kurban-kurban yang dipersembahkan, tidak dapat menyempurnakan orang yang melayani itu menurut hati nuraninya. Yang hanyalah makanan dan minuman, dan berbagai basuhan, dan peraturan-peraturan secara lahir, yang ditanggungkan ke atas mereka sampai masa pembaharuan. Kristus adalah pengantara dari wasiat yang baru. Ayat 11, tetapi Kristus sudah menjadi seorang imam besar dari hal-hal yang baik yang akan datang, dengan sebuah tabernakel yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat dengan tangan manusia, dan bukannya dari ciptaan ini. Ia masuk satu kali ke tempat suci itu, bukan dengan darah kambing jantan atau anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri, mendapatkan penebusan yang kekal itu untuk kita. Sebab jika darah lembu jantan atau kambing jantan, dan abu anak lembu betina yang dipercikkan kepada orang yang najis, menguduskan mereka untuk penyucian tubuh lahiriah. Betapa lebihnya lagi darah Kristus, yang melalui roh yang kekal mempersembahkan dirinya tanpa cela kepada Allah, menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan kematian untuk melayani Allah yang hidup. Dan oleh sebab inilah, ia menjadi pengantara dari wasiat baru, melalui kematiannya, untuk menebus kesalahan-kesalahan orang-orang yang di bawah wasiat yang pertama, supaya mereka yang dipanggil itu boleh menerima janji warisan kekal. Sebab di mana ada wasiat, harus ada pula kematian pembuat wasiat itu. Sebab suatu wasiat itu sah setelah pembuat wasiat itu mati. Jika pembuat wasiat itu masih hidup, maka wasiat itu tidak berlaku sama sekali. Karena itu, maka wasiat yang pertama pun tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa mengatakan segala perintah itu kepada semua umat itu menurut hukum Taurat, ia mengambil darah anak lembu dan kambing jantan, serta dengan air dan bulu domba merah, dan hisop, lalu memercikkan baik kitab itu, dan seluruh umat itu. Katanya, inilah darah wasiat yang diperintahkan Allah kepadamu. Dan dengan cara yang sama ia memercikkan darah itu kepada kemah, dan semua perkakas-perkakas ibadah. Dan menurut hukum Taurat hampir segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena itu perlulah semua pola dari hal-hal yang di dalam surga disucikan dengan ini, tetapi hal-hal surgawi itu sendiri dengan kurban-kurban yang lebih baik dari sekaliannya ini. Sebab Kristus tidak masuk ke tempat suci yang dibuat dengan tangan manusia, yang adalah lambang dari yang sebenarnya, melainkan ke dalam surga itu sendiri, dan sekarang menghadap hadirat Allah karena kita. Ia tidak masuk mempersembahkan dirinya berulang kali, sebagaimana imam besar masuk ke tempat suci setiap tahun dengan darah yang lain. Sebab jika demikian, maka ia harus menderita berulang kali sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia sudah menyatakan diri satu kali pada akhir zaman untuk menghapus dosa melalui kurban dirinya. Dan sudah ditetapkan bagi manusia bahwa pada satu saat akan mati, tetapi sesudah itu dihakimi. Demikian juga Kristus,
Sesudah dikurbankan satu kali untuk menanggung dosa orang banyak, ia akan menampakkan diri kedua kalinya tanpa menanggung dosa bagi mereka yang menantikan dia kepada keselamatan.